Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat list sederhana di Android menggunakan Recycle View. Nah, sebelum kita membuat Recycle View atau ngoding Recycle View, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Recycle View. Jadi Recycle View adalah sebuah wadah gitu ya, teman-teman, untuk menampilkan list data gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman buka aplikasi e-commerce gitu ya, terus teman-teman cari produk apa, misalnya produk handphone atau skincare, kemudian teman-teman akan ditampilkan produk-produk yang teman-teman cari kan dari berbagai macam brand. Nah, list produk itu ditampung dengan menggunakan Recycle View. Ada list pendahulunya yaitu list view namanya. Cuman sekarang oleh Google list view sudah tidak dipakai atau deprecated dan sekarang digantikan oleh Recycle View yang diklaim lebih ringan kalau menampung atau menampilkan data yang banyak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita sekarang ngoding gimana caranya untuk membuat Recycle View di Android. Pertama, teman-teman bikin view groupnya dulu di activity main.xml ya. Ini teman-teman ganti jadi recycler view match parent. Oke, kemudian kita kasih ID supaya bisa dipanggil di activity-nya ya, di sininya. Kita kasih ID rv list. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh tampilannya, ada item 0 sampai item 9. Oh ya, di sini juga kita akan menampilkan angka gitu ya, item angka dari 0 sampai 100 gitu ya, supaya kelihatan listnya gitu ya. Nah, tentunya ketika kita menampilkan sebuah angka itu kan kita perlu sebuah text view gitu ya. Nah, text view-nya itu kita taruh bukan di sini ya teman-teman, bukan di main activity. Karena di recycle view ini kita nggak bisa bikin apa namanya, komponen view lagi gitu ya, kayak text view di dalam recycle view ini. Nah, kita butuh sebuah view baru, namanya item view gitu ya. Kita kasih nama item view gitu. Nah, teman-teman bikin item view itu untuk menampilkan teks angka gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka res, kemudian layout. Nah, di sini teman-teman bikin layout resource file baru, namanya item angka gitu ya. Root elemennya biarkan aja default, dan yang lainnya juga biarkan default. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman bikin text view untuk menampilkan angkanya ya. Jangan lupa kasih ID. Nah, kemudian kita atur posisinya karena kita menggunakan constraint layout ya. Top to top of parent. Oke. Kemudian kita kasih teks dummy ya teman-teman. Teks dummy pakai tools titik 2 teks. Kemudian ini kita import dulu, declare dengan angka 1. Oke. Kemudian kita ubah constraint layoutnya, jadi height dari constraint layout jadi wrap content aja ya. Nah, supaya listnya itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih padding di text view-nya biar nggak terlalu mepet gitu ya teman-teman. Kasih 8 dp aja. Nah, kita cuma butuh satu ini aja ya teman-teman, satu text view. Nanti si item angka ini akan di looping oleh recycle view-nya gitu ya, berdasarkan banyaknya data yang kita punya gitu ya. Misal kalau datanya ada 100 ya berarti nanti muncul text view-nya atau item angka ini, item angka.xml ini akan dibuat 100 kali gitu ya oleh recycle view.
Nah, selanjutnya teman-teman bikin kelas baru, yaitu adapter, angka adapter. Nah, jadi adapter ini adalah untuk proses convert gitu ya teman-teman, sama kayak halnya dengan adapter charger gitu ya, charger handphone atau charger laptop dan lainnya. Oke, jadi adapter ini berfungsi untuk mengkonvert gitu ya teman-teman, mengkonvert dari bentuk lain menjadi bentuk yang lainnya gitu ya, dari bentuk apa ke bentuk apa gitu. Sama halnya dengan jadi adapter ini adalah fungsinya untuk mengkonvert gitu ya, dari data yang teman-teman punya kemudian ditampilkan dalam bentuk seperti ini gitu ya teman-teman. Karena ini datanya angka, berarti nanti dari list angka kemudian ditampilkan setiap listnya itu atau setiap angkanya itu seperti ini. Nah, itu butuh adapter. Nah, jadi halnya sama dengan seperti charger handphone teman-teman gitu ya. Ketika itu kan untuk mengkonvert dari listrik yang tegangannya 220 volt, kemudian kita convert ke berapa volt gitu ya, sesuai dengan adapternya. Misal ada yang 5 volt, ada yang 3 volt, ada yang 2 volt. Nah, kita anggap adapter itu seperti charger gitu ya teman-teman. Inputnya apa, kemudian outputnya apa gitu ya. Nah, kita perlu mengextend atau menginherit, mewarisi recycler view dot adapter ya. Nah, kemudian di adapter ini kita perlu sebuah view holder. View holder itu adalah sebuah objek untuk membuat item angka ini. Karena kan tadi recycle view ini hanya sebuah wadahnya doang ya, wadahnya aja gitu ya teman-teman. Kemudian di atas wadah ini kita akan menampilkan layout ini gitu ya, view ini. Nah, view ini, item angka.xml ini, dia dibuat oleh view holder gitu ya teman-teman. Sederhananya seperti itu. Jadi kita di sini buat view holdernya dulu, angka.adapter.view holder. Nah, view holder ini teman-teman harus bikin sendiri ya, karena memang itemnya aja kita bikin sendiri, jadi view holdernya juga harus kita bikin sendiri gitu ya. Ini kita alt enter aja, kemudian create class di dalam angka adapter. Jadi view holder ini adalah inner class ya dari angka adapter. Nah, view holder ini butuh view gitu ya teman-teman. View-nya adalah item angka ini yang nanti akan kita inflate gitu ya, atau akan kita taruh di atas recycle view gitu ya. Nah, kemudian view holder ini harus mengextend sebuah view holder. Nah, di sini dia membutuhkan parameter view gitu ya. Karena kita udah bikin view di sini, jadi kita lempar ke sini view-nya. Nah, oh ya, ini kita tambahkan kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian ini masih ada error, kita alt enter, implement member. Nah, kita implement semua turunannya ya, turunan fungsinya, kita override fungsinya. Di sini ada create view holder, on bin view holder, get item count. Nah, ini kita pindahin dulu ke bawah. Oke. Nah, jadi kita ambil
TV angka ini ID-nya kita panggil di view holder. Jadi semua, kalau teman-teman punya banyak ya, di sini punya banyak view di sini ya, ada text view, ada button, ada apalagi misal radio button. Nah, semua itu harus dipanggil gitu ya di view holder. Jadi teman-teman taruhnya di view holder. Kita panggilnya, kita bikin variabel baru TV angka gitu ya. Item view dot find view by ID. Ininya apa? Text view kan. Text view, kemudian ID-nya apa? r.id.tv angka. Oke. Nah, kemudian kita bikin fungsi bin untuk nge-bind atau mengset gitu ya datanya ke text view ini ya. Nah, karena kita mau ngeset sebuah data, pasti kita perlu parameter di sini ya. Kita kasih parameter data. Oke, datanya apa? Datanya adalah integer ya. Nah, kemudian TV angka dot text sama dengan string angka dolar data. Nah, jadi angka berapa gitu ya, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sebanyak data yang ada di array teman-teman gitu ya. Nah, kita bikin variabel global untuk menampung datanya ya. Var item sama dengan array list of integer ya. Nah, kemudian get item count ini kita set items.size. Nah, jadi kita atau si adapter ini bakal ngelooping sebuah view holder atau ngelooping view holder itu sebanyak itemnya, sebanyak item yang kita punya gitu ya, yang ada di array. Jadi kita bakal create view holder ini sebanyak itemnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini di onCreate view holder kita definisikan view-nya sama dengan kita inflate dot from. Nah, kenapa kita inflate? Karena si view-nya ini dia berjalan di atas view group ini kan, di atas recycle view. Nah, oleh karena itu kita perlu menginflate. Jadi semacam kayak menimpa gitu ya, menimpa layout di atas layout gitu ya. From parent.context, karena kita butuh konteks di sini, dot inflate. Nah, kemudian di sini ada parameter pertama adalah resource. Kita lihat yang ketiga ini ya. Resource-nya apa? Resource layout-nya adalah r.layout.item angka. Kemudian view group-nya apa? Parent. Attach turutnya false. Oke. Nah, kemudian kita return view holder yang sudah kita buat ini. Kemudian parameternya adalah view. Nah, jadi view ini, layout ini, kita inflate, kemudian kita lempar view-nya ke sini. Nah, dengan demikian, kita bisa ambil TV angkanya gitu ya. TV angkanya bisa kita ambil, kemudian kita set datanya ke text view tersebut. Nah, kemudian di onBin view holder kita set datanya. Jadi untuk nge-set datanya itu di fungsi onBin view holder gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita set datanya via view holder. Jadi kita panggil holder dot bind. Oke, datanya apa? Datanya adalah items position. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi misal position 0, angkanya berapa? Misalnya 0, berarti 0 nanti dilempar ke sini, kemudian ditampilkan datanya 0 gitu kan, angka 0 berarti. Kemudian position 1, angkanya berapa? 1 misalnya. Nanti datanya di sini angka 1 gitu ya teman-teman.
itu bakal di looping sebanyak item size-nya gitu ya teman-teman. Sebanyak array-nya gitu. Kalau misalnya array-nya ada 10, berarti akan menampilkan 10 item gitu ya teman-teman. Nah, oke, adapter sudah selesai. Kemudian kita pindah ke main activity. Nah, di main activity ini kita definisikan atau instansiasi si adapternya. Kita buat variabel global dulu, angka adapter. Kemudian kita inisialisasi lagi oke, kita lanjut masuk ke sini. Angka adapter sama dengan angka adapter. Kemudian oh ya, kita definisikan dulu ininya. Recycle view-nya, rvlist. Recycle view. Nah, rvlist sama dengan find view r.id.rvlist. Oke. Kemudian rvlist.apply set has fixed true. Kemudian layout manajernya apa? Linear layout manager. Kemudian konteksnya adalah this at main activity. Nah, jadi layout manager ini adalah untuk menampilkan datanya mau seperti apa, apakah vertikal atau horizontal ke samping gitu ya teman-teman. Jadi di setnya menggunakan layout manager atau grid gitu ya. Bisa juga berarti ininya diganti dengan grid layout manager. Nah, cuman kita akan pakai yang linear aja secara vertikal gitu ya orientationnya. Kemudian adapternya adalah angka adapter. Nah, oke. Cukup dengan 3 ini aja yang dimiliki oleh Recycle View untuk supaya kita bisa menampilkan gitu ya. Nah, kemudian kita bikin fungsi baru, create angka gitu ya. Oke, count-nya berapa? Mau jumlahnya mau berapa? Oke, jumlahnya dilempar melalui parameter gitu ya. Oke, kita bikin menggunakan looping aja, for loop i in 1 sampai count gitu ya. Kemudian sorry, kita bikin dulu array-nya. Angka sama dengan array list of integer. Berarti kan angka dot add i. Oke, kemudian angka adapter dot item sama dengan angka. Nah, itemnya berarti kita set angka ini ya, list apa array listnya ya, yang udah kita buat gitu ya. Kemudian jangan lupa angka adapter dot notify data set change supaya ketika sudah kita buat, kemudian kita kasih notifikasi gitu ya ke si Recycle View-nya supaya bisa menampilkan datanya gitu ya. Oke, kemudian di sini kita panggil create angka 100 ya. Jadi kita akan menampilkan 100 angka gitu ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa run, kita bisa run. Di sini saya pakai emulator ya teman-teman. Oke, tunggu sampai proses build-nya selesai. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Dari 1 sampai dengan 100 gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu aja kali ini. Kita sudah belajar menampilkan sebuah list sederhana, menampilkan angka dari 1 sampai 100. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.